Kerja di pabrik apa, Mas? Pabrik daur ulang kabel. Pabrik saya itu hampir seperti bengkel. Bagaimana sih PMI Korea kerja sambil kuliah per semesternya itu bayar berapa? Untuk Korea Selatan itu 200 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu. Wih, di samping saya ini, tak bawakan requestan dari teman-teman semuanya. Kemarin banyak yang bertanya, Mas kerja di Korea bisa nggak sih sambil kuliah, ya kan? Inilah ya, Pasti bisa. Jaketnya aja ini udah UT Korea. Pasti bisa. Oke, saya ini Mas. Sebelum lanjut, perkenalan dulu Mas ke teman-teman semuanya. Halo, nama saya Luki Dimas Alfani. Saya asli dari Kediri. Saya sekarang di Korea Selatan sebagai PMI dan juga kuliah di sini. Nah, ini sebelum saya melanjutkan pertanyaan untuk masalah perkuliahan di Korea. Ini Mas, saya boleh nggak tanya dulu bagaimana sih dan berapa lama dulu proses kerja ke Korea sampai di Korea sini? Oke, saya terinspirasi kerja di Korea ini karena teman saya ada yang sudah sukses di Korea. Maka saya timbul keinginan bagaimana cara kerja di Korea. Saya cari, lalu saya mulai pertama masuk LPK itu di tahun 2018 ya, di tahun 2018 dan saya ikut ujian 2019. Singkat cerita saya lulus, tapi kemudian sebelum pemberangkatan itu ternyata ada seperti yang kita tahu semua di sini ada corona ya. Selama berapa tahun itu 3 tahun. Jadi pemberangkatan Korea itu semua ditutup. Lalu di tahun 2022 pemberangkatan ke Korea mulai dibuka kembali dan alhamdulillah rezekinya saya bisa berangkat di pertengahan 2022. Setelah corona berarti ya? Setelah corona. Ini adalah angkatan corona kemarin. Yuk absenkan teman-teman yang barengannya Mas Luki ya kan. Mas, waktu angkatanmu kemarin ada tes skill nggak? Masih ada tes skill di angkatan aku kemarin. Jadi, kamu ikut juga? Ikut. Jadi aku tes tulis, sambil lulus, habis itu nunggu 2 bulan ada tes skill di situ. Dan alhamdulillah lulus juga. Nah, ini bisa nggak disepil sedikit buat teman-teman semuanya? Tes skillnya kemarin apa saja? Tes skillnya kemarin itu seperti tes skill standar tahun-tahun sebelumnya, yaitu menyusun ring secara cepat. Perakitan itu? Ya, perakitan. Lalu menyusun balok. Itu masukkan balok itu, habis itu baut ya, itu memasang baut. Habis itu ya tes skill, tes fisik kita. Wawancaranya? Ya, wawancara kita ditanyain pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti nama, umur, motivasi pengen kerja di Korea apa, sambil dikasih instruksi-instruksi ringan. Apakah kita bisa mengikuti instruksi itu dalam bahasa Korea gitu. Oh, instruksi itu yang hadap kanan, hadap kiri, ya, angkat tangan kanan, angkat kiri, berbalik. Oh iya. Jadi itu aja ya untuk tes skillnya. Ya, itu. Kemungkinan 2024 ini kan ada tes skill juga. Dan hampir sama ya kan? Kemungkinan hampir sama kan. Kemungkinan hampir sama juga. Dan ini Mas, langsung aja singkat cerita menuju ke Korea. Ya, lalu berangkat. Itu berangkat kita terbang 17 Agustus tepat 2022. Oh, di tahun itu juga ya? Iya. Jadi kayak cepat itu. Karena proses sekarang alhamdulillah nggak selama proses dulu ya. Kalau kita sekarang udah, katakanlah kita udah dapat file. Itu proses ke kita berangkat itu sekarang udah cepat banget. 3 bulan, 4 bulan udah bisa berangkat. Iya. Berarti cuman lamanya pas nunggu corona itu ya? Iya, karena ada kendala corona itu. Oke. Jadi di Korea pertama kali kerja di pabrik apa, Mas? Pabrik daur ulang kabel. Jadi kita second hand kabel gitu, pisahkan kulitnya dari tembaganya, besi dan lain-lain, kita pisahkan. Kita ambil kuningannya, ambil tembaganya itu. Diolah lagi? Enggak, karena kita bahan mentahnya aja. Ya itu. Kerjanya gimana? Lumayan berat sih ya. Kita harus bersiap ya, apapun kerjanya di sini kita harus bersiap lah. Karena kita tidak tentu kita kerja di Korea itu dapat kerjaan yang bagus kayak Mas Rudi gini. Di Korea itu kerjaan juga banyak sekali bidangnya, banyak sekali macamnya. Jadi ada yang benar-benar kotor, ada yang benar-benar bersih, ada yang benar-benar kerja keras, ada yang cuma nekan-nekan tombol ya, berbagai macam. Tapi kita harus siap. Ya. Berarti kamu kaget nggak pertama kali kesini melihat pabrik yang seperti itu tadi? Karena saya sudah manage ekspektasi saya ya. Jadi saya di Indonesia juga kerjanya juga kasar semua kayak kuli proyek dan lain-lain. Berarti nggak berekspektasi? Ya, aku nggak berekspektasi yang terlalu tinggi, cuma ya alhamdulillah. Ya, oke lah. Jadi ini tadi di belakang layar itu sempat cerita pabrikku itu, iki Mas, nggak aneh cat warna hijau? Nggak ada. Saya itu bawahannya itu aspal.
Iya, Mas. aspal ya, aspal gitu kayak. Nah, coba sedikit diterangkan ke teman-teman semua, apa ada videonya? Nggak ada. Ya udah, Karena kalau di pabrik kan tidak boleh bawa HP oh ngerekam iya, itu. jadi itu teman-teman ya, ini bisa digarisbawahi juga. Tidak semuanya pabrik itu membolehkan kita bawa HP Ya, pas bekerja. tidak boleh merekam dan Nah, itu adalah kebijakan dari pabrik masing-masing. ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan lah, semisal mau masuk ke pabrik ataupun mentaati peraturan ya kan? Kita harus mentaati peraturan. Ya, oke. Jadi ini Mas, sedikit cerita lah. Tadi kan udah ngobrol banyak kan di belakang layar. Siap. Pabrik saya itu hampir seperti bengkel ya. Kalau itu kayak nggak ada dinding tebal, nggak ada apa, itu tidak ada. Jadi kalau seumpama kita musim panas ya, bener-bener kita panas banget, kita hanya harus bergantung pada kipas, nggak ada AC, nggak ada apa. Tempat kerjanya juga ya gitu kotor, relatif lah kalau itu. Kalau musim dingin ya kita kadang bahkan kita kerja itu di bawah salju juga ya, jadi kita harus fisik itu kita harus disiapkan dari Indonesia lah itu. Wah, Kita harus siap-siap. Jadi ketika panas ya kepanasan, ketika dingin ya ketika kedinginan gitu. Yang ini teman-teman, yang gak habis mikir itu pas musim dinginnya. Ya itu ketika ya karena nggak ada temboknya ya, hanya penutup atas gitu. Jadi ketika musim dingin Berarti pure seperti bengkel-bengkel mobil di Indonesia itu ya? iya, Cuman seperti itu. Cuma atas sama samping aja. Iya, samping. Jen. Kalau ada angin, ya udah gitu. Kita harus persiapan pakai jaket tebal, pakai penutup telinga, penutup rambut juga kayak shawl gitu. Jen. Pakai lip balm karena kalau nggak pakai Iya, bener banget. pasti pecah bibirnya gitu. Ya harus nguatin lah. Nah itu loh ya teman-teman, jadi di Korea itu semuanya tidak sama. Ada yang bagus pabriknya, ada juga yang seperti Mas Lugi ini. Ya. Jadi disyukuri ya Mas ya. Alhamdulillah. Bisa sampai Korea kalian udah Nah mantap. itu loh teman-teman ya. Jadi siapkan mental. Ya Siap, Mas ya. ya, siap. Mental itu sangat penting banget. Jadi teman-teman jika ingin kerja ke Korea jangan hanya melihat yang enaknya saja. Kita lihat di samping-samping juga, di sekeliling itu juga banyak yang kurang enak. Ya, ini Mas, lanjut ya. Singkat cerita, pembahasan di pabrik seperti itu tadi. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke proses perkuliahan di Korea Selatan, ya kan? Oke. Bagaimana sih PMI Korea kok bisa kuliah ambil bekerja? Dan satu lagi, bagaimana sih cara Mas Luki untuk pengaturan waktunya? Kita kan bekerja dan kuliah juga. Gimana Mas? Oke, pertama saya ambil kuliah di sini. Pertamanya saya tidak ada pikiran ambil kuliah. Tapi kenapa saya ambil? Karena saya tahu waktu saya ketika hari libur itu saya cuma habiskan buat jalan-jalan atau hanya senang-senang atau apa. Saya merasa itu kayak kurang bermanfaat aja gitu bagi saya gitu. Betul. Kita harus mencari manfaat bahkan di waktu longgar kita. Dan juga kita kayak mikir, apakah kita pulang hanya cuma membawa uang, nggak punya keahlian, nggak punya gelar, nggak punya apa. Soalnya kita kalau pulang ke Indonesia kan kita harus survive dari nol lagi ya. Nah, maka dari itu saya sendiri pribadi itu memikirkan saya harus ambil kuliah ini, meskipun ya sebagian besar orang bilang kamu kan udah capek kerja, capek gini ya, itu resiko yang saya ambil karena saya tidak ingin di Indonesia itu saya ketinggalan dalam kompetensinya. Karena di Indonesia sekarang pun S1 udah di mana-mana. Apalagi kalau kita di Korea mempunyai gelar ya, S1, S2 gitu ya. Bisa ya itu ya? Bisa. Nah ini Mas, sebelum lanjut, bagaimana sih untuk teman-teman juga ini nanti yang menonton, yang baru datang khususnya, yang pengen kuliah, kita itu kemana untuk kuliahnya dan daftarnya itu di mana? Oke. Untuk PMI Korea Selatan, kita itu di Korea Selatan berkuliah di Universitas Terbuka Korea Selatan ataupun UT itu tadi ya. UT Korea Selatan. Semisal dari teman-teman yang belum tahu bagaimana untuk cara daftarnya. Ini pembahasan yang sangat seru teman-teman. Oke, aku akan share bagaimana caranya kita bisa kuliah di UT Korea Selatan ini. Teman-teman, kita sebelum kuliah atau ketika ada niatan kuliah, persiapkan file-file seperti KTP, KK, ijazah, foto, dan lain-lain seperti kelengkapan kita ketika melanjutkan jenjang pendidikan. Tapi itu semua online pun tidak apa-apa. Kita persiapkan dalam bentuk soft file. Jadi online, jadi file online aja gitu. Tidak perlu barang fisiknya, tidak perlu. Lalu kebetulan pada saat kita syuting ini sedang dibuka gelombang pendaftaran untuk UT Korea Selatan untuk semester 1 2024. Sampai bulan berapa Mas? Sampai 20 Juli itu ada pendaftaran offline. Bahkan biasanya kita perpanjang pendaftaran itu.
Ya, ada beberapa outlet untuk mendaftarnya. Biasanya kalau di daerah atas kita itu ada pendaftaran di daerah Ansan, Korea Selatan. Itu ada pendaftaran online. Di sana itu ada petugasnya. Jadi kita datang aja, dibimbing, mengisi formulir ini. Habis itu ya udah selesai. Kita lanjutkan registrasi. Lalu kita udah terdaftar jadi mahasiswanya. Bisa mengikuti semester berikutnya. Oke, itu kan yang offline. Ya. Semisal yang online, kita nggak ada waktu untuk pendaftaran yang kita tuju itu tadi, offline-nya. Iya. Gimana? Bisa nggak online? Oke. Untuk info lengkapnya, kita UT Korea Selatan itu mempunyai media sosial di Instagram, yaitu UT Korsel. Nanti bisa ditampilkan di sini UT Korselnya. Ya, di situ semua info lengkap, kontak person lengkap, tutorial daftar, habis itu tempat daftar, bagaimana daftar secara online dan offline, kontak person, email, semuanya ada di situ. Kita bisa mengaksesnya lengkap dan terbuka di situ. Aman Mas ya? Aman itu jelas. Itu Instagram resmi UT Korea Selatan. Di situ ada website dan kontak person resminya. Itu mudah banget diakses itu. Oke, jadi itu yang online ya. Ya. Seperti saya ini kan jarang libur ya kan. Ya. Sabtu Minggu kadang masuk terus teman-teman. Yang penasaran gaji kemarin baru aja saya upload ya kan di sini. Ngeri dia. Silahkan dicek. Dan ini Mas, untuk seperti saya ini yang berminat untuk kuliah kan Sabtu Minggu saya kadang masuk juga. Ya. Itu gimana? Bisa nggak ikut kuliah juga? Oh, tetap bisa karena kuliah di UT Korea Selatan itu ada yang hybrid, ada yang offline, full offline, ada yang full online gitu. Jadi kayak kita full online, seumpama kayak Mas Rudi ini mau ambil yang full online. Karena Sabtu dan Minggunya mereka kesulitannya, tinggal kita setiap malam atau ketika ada waktu luang, kita semua itu bahan ajarnya, tutorialnya itu bisa diakses dari komputer ketika malam hari gitu. Ketika Mas Rudi sedang tidak bekerja gitu, ya itu mengerjakan. Oh, itu ada video rekotannya ya? Ada semuanya, itu ada semua tutorialnya, cara ngerjainnya lengkap secara online. Secara online itu semuanya sudah ada, aman. Kalau offline ya kita setiap minggu datang ke kampus. Kalau yang di daerah atas itu ada di Hanyang University Ansan. Itu ada. Lainnya ada di Seoul, ada nggak Seoul? Enggak, cuma 2. Karena itu pun udah cukup untuk mengakomodasi semuanya. Itu kampusnya sangat besar ya. Itu kampus Korea Selatan asli yang kita gunakan untuk mengadakan kelas. Pernah ke sana Mas? Ya, saya di sana juga sering. Iya Pak? Ya, sering ke sana. Wah, gimana ini? Aku boleh nggak ke sana juga? Oh, oke, lain kali kita diskusikan, nanti kita ke sana. Oke lah. Guys ya, kita review dulu ya. Oke, guys. Sambil ini lah teman-teman ya. Kayaknya aku ini bercerita-cerita ini kok minat ya kan? Karena minatnya itu berhubung di sini saya kan kendalanya itu sebenarnya kerjanya kadang full, Sabtu Minggu itu masuk kerja. Dan dibilangin sama Mas Dimas ini yang sudah berpengalaman untuk perkuliahan, nggak apa-apa Mas kuliah. Semisal kita bekerja di hari Sabtu atau Minggu dan pas ada jam kuliah, kita tetap bisa mengikuti lewat Zoom itu tadi ya. Dan itu bisa diakses pas kita bekerja. Misal kita sambil bekerja, HP kita ditakan ataupun ditaruh aja ya kan. Kita dengerin, cuma dengerin mata pelajarannya apa. Ya, proses interaksinya kita nggak harus bertatap muka lah intinya kalau online. Oke. Nah, itu loh ya. Jadi semakin minat iki teman-teman saya tak pikirin aja. Tetap bisa. Nanti semisal saya ikut kuliah, pasti tak share ke teman-teman semuanya. Bagaimana cara daftarnya, bagaimana semoga saja saya bisa mendapatkan kesempatan mereview kampusnya langsung pas perkuliahan ya kan. Nanti coba dilobikan ke teman-teman yang pengurusnya ya Mas ya. Siapa tahu di channel YouTube Prodisi ini boleh ditayangkan. Bisa direview ya kan kampusnya UT Korea Selatan. Iki lho ya jakete iki lho ya. Jakete UT Korea Selatan dan ini ada tulisannya BEM Usaha Bersatu dan satunya lagi ada tulisannya berkarya dan berpendidikan. Kuliah di Korea Selatan itu jurusannya kita sesuaikan dengan kebutuhan para PMI di sini. Sekarang ada 4 jurusan. Apa aja Mas ini? 1 manajemen. Ini untuk mengakomodasi karena
Rata-rata PMI di Korea itu untuk bangun usaha di Indonesia. Ya benar Nah, benar banget. Itu kita butuh ilmu manajemen yang bagus untuk membangun suatu usaha. Di Korea Selatan mengakomodir itu setidaknya mendapatkan pendidikan formal di bidang manajemen. Ada juga lagi ilmu komunikasi. Seperti Mas Rudi ini sangat cocok untuk ilmu komunikasi. Karena di ilmu komunikasi kita belajar tentang cara ambil data, cara mereportase orang, cara berbicara dengan orang, cara ya seperti itu ilmu komunikasi. Seperti penting ini ya toh. Ya itu. Terus Lalu ada lagi sastra Inggris. Seperti saya sendiri ini saya ambil di sini jurusan sastra Inggris karena saya ingin memperdalam bahasa Inggris saya. Lalu ada juga yang terakhir ini untuk yang non sipasnya, non sistem paket semesternya ini ada sistem informasi. Ya coding, membuat web, membuat apa gitu ya. Yang berhubungan dengan IT lah. Oke, jadi itu tadi untuk jurusan-jurusannya. Sekarang masalah biaya, boleh nggak di-share ini? Boleh. Contohnya saya belum pernah kuliah. Untuk pendaftarannya berapa dan per semesternya itu bayar berapa? Untuk pendaftaran awal, kita mendapatkan alma mater, jaket ini, habis itu buku ajar, dan lain-lain itu kita dikenakan sekitar 250 ribuan sampai 400 ribuan, tergantung dengan jurusan yang kita ambil. Lalu setelah berjalan semester, kita akan ada biaya untuk penunjang kelas, dosen, dan lain-lain itu. Itu sekitar 200 ribuanan. Itu bersih satu semester. Jadi ini, saya kan belum tahu ya kan, satu semester itu berapa pertemuan atau gimana? Tolong jelaskan sedikit. Oke. Di UT Korea Selatan itu, kita dalam satu semester aktif 8 kali pertemuan setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran kita aktif 8 kali pertemuan. Itu satu minggu berapa kali? Satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Satu pelajaran. Jadi seumpama kita punya 5 pelajaran, ya katakanlah yang 3 itu kita online, yang 2 kita offline. Yang online itu kita mempunyai waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Yang offline ini kita pertemuan 1 minggu sekali di hari Minggu. Misalkan waktu Indonesia. Oke, jadi semisal itu tadi kan per minggu ya kan? Ya. Ini untuk yang online, seperti saya ini. Ya. Misalkan Sabtu Minggu kan masuk tadi. Misal hari Minggu ini saya ikut kuliah, Ya. ikut kelas ya kan? Ya. Minggu depannya saya, ini kayaknya saya lagi sibuk banget, nggak bisa untuk masuk kelas. Gimana itu solusinya? Kuliah di UT ini, Iya. kan kita ada satu pelajaran 8 kali pertemuan ya. Ada batas itu kita 3 kali untuk tidak mengikutinya. Tidak mengikuti perkuliahan itu 3 kali. Tapi ya seperti perkuliahan umum di Indonesia, nanti semakin kita hadir, semakin kita sering hadir, ya nilai kita semakin tinggi. Oh, itu ya. berpengaruh juga ya? Ya, karena nilai absensi itu berpengaruh ke nilai akhir kita. Jadi intinya pokok hadir gitu ya? Ya, hadir, mengikuti pelajaran, mendengarkan interaktifnya gitu. Meskipun kita sambil kerja nggak masalah ya? Enggak masalah. Nggak ada interaksi nggak masalah ya? Yang penting kita absen dan mendengarkan itu aja ya? Mendengarkan interaksi minim tidak masalah, tanya jawab minim tidak masalah. Oke lah, jadi ini semakin jadi orang yang bekerja itu tetap bisa mengikuti. Nah, ini kalian teman-teman ya, semakin meyakinkan saya untuk terjun ke kuliah Korea Selatan. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang baru datang ke Korea sini ya kan? Iya, cocok untuk semuanya sih. Jadi mau baru datang, teman-teman saya ada yang sudah 5 tahun di Korea, 6 tahun di Korea. Kalau seperti saya ini kaset nggak sih? Enggak ada kata kaset. UT secara umum itu kita ada namanya kuliah sampai mati. Jadi seumpama kita di Korea ini kita nggak sampai nggak lulus, itu bukan kita artinya nggak lulus. Kita bisa lanjutin di Indonesia dimanapun bisa. Bahkan kalau seumpama masuk di ini udah jalan 3 semester, lalu masuk semester keempat masuk di ini tahu kalau di 6 bulan ke depan ini aku sibuk, aku banyak acara, aku kayaknya nggak bisa ikut, masuk sih bisa ambil cuti. Dan ketika masuk tetap nggak ngulang dari awal ya, masuk pun langsung tetap lanjut semester 4. Jadi kita tidak bakal ngulang. Selain kita bekerja mencari uang, dapat gaji, selain itu juga kita dapat gelar ya kan? Dapat gelar, dapat relasi, dapat iya, kenalan. Karena di UT itu kita kan bersosialisasi sama banyak orang juga. Teman sekelas saya ada yang dari Jepang, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan. Oh, campur-campur ya? Iya, campur. Saya tidak hanya Korea saja? Iya. Banyak teman sekelas saya yang online, yang di tutorial web online itu dari berbagai negara juga. Bahkan ketika saya berbincang
sama rektor UT, dia aja ketika kita bisa cuma kuliah aja dia sudah sangat mengapresiasi karena tahu kendala di sini, kesulitan di sini itu sangat sulit untuk kuliah. Ya, karena itu tadi teman-teman waktunya membagi banget, apalagi yang kerja fullnya Sabtu Minggu kerja. Ya itu sangat sulit. Oke lah, terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas. Ini tak share ke YouTube boleh ya? Boleh, tetap boleh. Oke, mantap teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Cus.